Ini adalah edukasi lingkungan hidup bersama Simago yang tujuannya adalah untuk menghasilkan atau untuk membuat kita semua generasi Indonesia, generasi penerus kehidupan di waktu-waktu ke depan untuk menjadi lebih sadar lingkungan dan juga menghasilkan bumi yang zero waste. Maksudnya apa? Tidak ada sampah. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan lihat di presentasi selanjutnya. Nah, ini dia. Sebelum mengenai zero waste, Bunda Kevi akan menyampaikan mengenai hewan Simago. Kita kenalan dulu ya seluruh. Perkenalkan, aku adalah maggot atau larva atau belatung. Nah, ini dia tampilannya ya. Supaya lebih akrab, panggil saja aku Simago. Kecil ya, aku ya. Warnanya coklat-coklat, ada putihnya, ada jingganya juga. Nah, seberapa hebatkah aku? Kita akan ketahui bersama. Dan ini adalah klasifikasiku. Aku adalah kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas insekta, jadi aku termasuk serangga. Ordoku Diptera. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mempelajari pelajaran biologi di Ordodiptera ini lalat masuk klasifikasinya bersama dengan nyamuk. Lalu lalat dan nyamuk ya. Ada beberapa istilah lagi nanti di slide selanjutnya akan diperlihatkan. Nah, nama latinku adalah Hermesia illucens. Aku ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama Linnaeus di tahun 1758. Nampak muda ya di tahun 1758, tapi kalau sekarang subhanallah ilmunya tetap bisa kita manfaatkan, kita terima sampai sekarang. Nah, selanjutnya ini dia. Simago hidup dan berkembang biak dari memakan sampah organik dari rumah, sekolah, kantor, mal, dan juga area publik lainnya. Di mana ada manusia yang mengkonsumsi makanan, maka di situ ada sampah organik dan itu adalah makanan Simago. Lalu bagaimana dengan permasalahan sampah di Indonesia? Yang dari dahulu kala sampai saat ini belum terselesaikan. Kalaupun ada solusinya tidak pernah secara merata. Nah, sementara ini adalah fakta yang kita temui di lapangan bahwa sampah diklasifikasi. Di sekolah kamu insya Allah sudah diklasifikasi. Di rumah juga ada beberapa orang tua yang membuat kebijakan di rumahnya sampah itu harus diklasifikasi. Minimal 2, yaitu organik dan anorganik. Tetapi permasalahannya ketika diangkut oleh truk sampah organik dan anorganiknya jadi satu lagi. Sehingga apakah itu solusi? Bukan. Selanjutnya, sampah dibuang ke satu tempat yang bernama TPST. Nah, tetapi masalah berikutnya, sampah organik itu dibiarkan membusuk atau dibakar. Nah, ini yang umum ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kamu ada di sini, ada di rumah masing-masing, dan kita ada di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bumi yang ramah lingkungan saat ini dan masa depan? Apa yang bisa kita lakukan? Sementara ini habit kita, manusia, hasilkan sampah organik sebesar 75%. Sementara sampah anorganik sebesar 25%. Nah, yang sudah banyak pihak swasta maupun pemerintah itu mengambil pengelolaan sampah anorganik karena bisa dijual lagi. Nah, tetapi bagaimana dengan sampah organik yang 75%? Pada faktanya ditumpuk, dibakar, atau ditanam kembali. Nah, solusi yang paling mungkin efektif saat ini adalah kita mengurai sampah organik dengan memanfaatkan hewan yang sudah Allah ciptakan, yaitu maggot. Atau kami sebutkan karakternya bernama Simago. Oke, ini dia gambar Simago yang lagi makan. Ini makan sawi putih ya, kalau ditumis enak ini. Tapi Simago ternyata doyan juga.
Ketika menjadi larva, selama 2 minggu pekerjaannya mago adalah makan, makan, dan makan. 1 kilogram dapat memakan 1 kilogram sampah organik. Jadi teman-teman bisa bayangkan bobot tubuhnya yang kecil banget itu bisa memakan sebesar bobot tubuhnya sendiri. Misal, berat badanku 50 kilogram. Dalam sehari, aku bisa makan 50 kilogram. It's so way away. Bahkan ada fakta lagi yang Bunda Kevi temukan di Wikipedia, ada artikelnya. Di Wikipedia dijelaskan 2 kilogram. Nah, tetapi kenapa Bunda Kevi sampaikan 1 kilogram? Karena ini berdasarkan dari petani-petani, maksudnya bukan petani ya, pengusaha maggot. Mereka menyampaikan ya kurang lebih rata-rata 1 kilo lah gitu. Mungkin kalau 2 kilo mereka lagi lapar banget gitu kali ya. Oke, selanjutnya ini dia. Bagaimana daur hidupku? Mago itu atau si maggot ini, ismidut ini, daur hidupnya singkat teman-teman, hanya 40 hari. Jadi mereka nggak pernah ulang tahun. Ulang bulan pun juga enggak, karena hanya 40 hari aja. Nah, maggot dewasa disebut BSF atau Black Soldier Fly. Ini penampakannya ya, ketika mereka dewasa, hidupnya hanya 1-2 minggu saja, dan betinanya dapat menghasilkan 600-800 telur. Dan bertelur, ini dia gambarnya, ini diambil dari workshop kami. Kami mendokumentasikan ketika ada BSF betina sedang bertelur. Ini ada jaring-jaringnya, teman-teman bisa bayangkan ya. Yang seperti selang ini adalah alat reproduksinya. Dan mereka mengeluarkan telur, memastikan telurnya itu aman. Jadi teman-teman, BSF betina itu bertelur di tempat-tempat yang itu dia bisa memastikan aman. Keren ya. Bagaimana seorang ibunda menjaga calon anaknya, karena ini masih telur. Nah, ketika menjadi telur, usianya 4 hari saja, dan mereka membutuhkan tempat yang kering untuk mereka bisa aman, space yang aman mereka berada di sana. Nah, dari larva telur yang kecil-kecil itu mereka berubahlah jadi si mago. Hidupnya hanya 2 minggu ketika mereka menjadi mago dan kerjaannya makan. Setelah itu mereka menjadi prepupa selama 1 minggu, atau kalau di siklus hidupnya kupu-kupu, mereka seperti jadi kepompong. Nah, ketika jadi pupa, itu mereka hanya diam saja selama 1 minggu, tidak makan. Jadi benar-benar diam, teman-teman. Dan berubahlah mereka menjadi bentuk BSF sempurna. Keluar dari cangkangnya, lalu ini mereka menjadi BSF atau Black Soldier Fly. Tubuh Black Soldier Fly ini lebih besar 3 kali lipat dari lalat biasa. Selain mengurai sampah organik tadi, dapat dimanfaatkan sebagai makanan hewan yang nutrisinya sangat tinggi untuk hewan ternak ataupun hewan peliharaan. Nah, ini kita lihat ya. Komposisi nutrisi dari maggot BSF, proteinnya 41-42%. Lalu ada ekstrak ether, ada abu, kalsium, fosfor kering. Nah, bahkan teman-teman, kalau mago ini diberikan ke hewan peliharaan ikan misalkan, si mago ini memiliki antibakteri dan anti jamur, sehingga dapat meningkatkan imunitas ikan. Selanjutnya, ini dia yang menarik dari si mago. Organ penyimpanan maggot yang disebut trophocytes berfungsi sebagai tempat menyimpan kandungan gizi yang ada pada media kultur yang dimakannya. Jadi misalkan gini, mago memakan sisa apel, terus wortel, atau pizza misalkan, atau sawi putih tadi. Sisa makanan itu semuanya habis.
Tetapi kandungan dari si apel tadi, wortel, lalu sisa pizza tadi, manfaatnya tersimpan di organ yang namanya trofosites.